Jadi gue udah lihat nih podcastnya DRL sama Denny Sumargo. Sampai bela-belain guys. Gue download tuh dia di YouTube buat gue nontonin di pesawat dari Bangkok ke Jakarta. Nah ini pagi-pagi nih gue belum mandi ya. Langsung aja deh gue berpendapat nih. Perasaan gue waktu gue nonton podcast itu kayak nanggung gitu loh ya. Kalau emang mau ngaku salah, udah ngakuin aja semua kesalahan. Jangan ada yang setengah-setengah gitu loh. Gue berasanya nanggung gitu loh, nanggung. Tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang gue rasain pada saat nonton podcastnya dia ya. Yang pertama dia bilang dia tidak peduli masyarakat. Yang penting urusan dia sama Doktif kelar gitu ibaratnya ya. Yang gue tangkap kayak gitu ya. Maksudnya gimana lu tidak peduli sama masyarakat? Sedangkan masyarakat itu banyak banget yang udah beli produk lu nggak bisa bilang nggak peduli sama masyarakat gitu. Justru yang lu harus peduli nomor satu utama ialah pelanggan-pelanggan lu, customer lu gitu. Kalau kayak gini kan kesannya lu kayak mau nyetopin Doktif banget gitu, ya kan? Cuman itu doang tujuan utama lu gitu. Sedangkan keresahan masyarakat itu ya nggak lu peduliin. Nah itu salah itu menurut gue. Yang kedua mengenai PhD lu. Lu bilang lu itu baru tahu kalau misalnya universitasnya itu bermasalah ketika lu udah mau lulus atau apa gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, lu bukan orang bodoh, lu orang pinter gitu kan. Lu harusnya, nggak mungkin lu itu daftar ke suatu universitas atau kampus yang lu nggak tahu asal-usulnya gitu loh. Ya kan, menurut gue ya lu cuma mau dapat gelar PhD-nya supaya jualan lu itu lebih lancar, supaya orang tuh lebih lihatnya, wow ini PhD lo yang ngomong. Udah jangan berkelit di situ. Terus mengenai WT ya, masalah stiker WT itu ya, emang nggak salah lu tempel stiker. Yang salah itu bukan di stikernya, yang salah stiker itu membuat orang berasumsi kalau misalnya isinya itu adalah white tomato. Ya kan, padahal lu bilang itu ekstrak glutathione dari si white tomato tersebut. Ya udah cukup bilang aja itu isinya glutathione, gak usah pakai embel-embel white tomato gitu loh. Apalagi pabriknya juga bikin produk yang serupa ya, yang secara komposisi tertulisnya sama. Nah itu bakal di pikiran orang awam nih kayak gue nih, itu adalah produk yang sama di pikiran orang awam ya. Walaupun dapurnya gue kagak tahu lah ya kayak gimana, resep-resep lainnya gimana, yang penting di mata orang awam kayak gue itu kayak sama gitu loh. Apalagi pas ditanya stikernya ditempel sebelum daftar BPOM atau enggak, dia jawabannya tidak tahu. Nah terus lu bilang ini bisa 7 kali lah berdasarkan bukan data tapi hasil meeting lu ketemu teman-teman lu itu di luar negeri itu yang lu juga tidak ada buktinya sampai detik ini. Nah, kalau masalah stiker DNA salmon, ya, itu menurut gue, ya udahlah, oke, lu mengakui kalau misalnya itu adalah produk Korea. Tapi, di marketing pertama lu juga bilang itu adalah hasil buatan lu sendiri. Walaupun di video-video selanjutnya, lu ada bilang itu produk Korea. Nah, cara-cara yang marketing kayak gini, yang menurut gue kurang tepat ya, dokter. Yang namanya marketing itu harus konsisten. Dari awal A, ya A terus. Jangan bilang dari awal ini produk racikan lu, produk bikinan lu. Terus di video berikutnya lu bilang, ini adalah produk Korea, ya kan? Bahkan katanya lu emang kerjasama sama, produk tersebut gitu loh. Makanya lu bisa jual dengan bebas dalam kuantiti banyak dan perusahaannya juga nggak marah, nggak ada klarifikasi gitu loh. Ya nggak masalah gitu loh. Tapi paling nggak jangan bilang itu punya lu. Dan next time kalau misalnya itu adalah repackaging atau rebranding, pastikan sablonan merek yang lamanya itu lu bersihin dulu. Jangan karena kejar target tanggal kembar atau nggak apa, akhirnya jadi bumerang gitu buat lo. Balik lagi ke WT lu itu. Lu aja kagak tahu kalau misalnya WT lu itu pada saat didaftarkan ke BPOM itu ada stikernya atau tidak. Apa sudah lulus BPOM dulu baru lu tempel stiker yang bisa membuat orang berpikir kalau misalnya itu misleading dari white tomato itu. Sama yang masalah stem cell ya kan, itu bukan stem cell tapi itu phytocell ya pokoknya itulah ya. Nah dengan alasan customer itu, pembeli itu, masyarakat Indonesia itu lebih taunya dengan istilah stem cell. Nah maksudnya lu kan ini adalah dokter yang besar. Gue tahu banyak banget mungkin orang-orang lain yang pakai kata stem cell juga untuk menjual produknya. Tapi menurut gua pribadi, karena lu itu adalah seorang dokter yang cukup besar, followers lu banyak di platform yang besar juga, lu harusnya bisa berbeda dengan orang-orang yang lain
ya kan? Justru lu harus kasih tahu ini adalah fitosel dan lu harus edukasi apa itu fitosel. Bedanya apa sama stem cell? Bukan malah jadi ikut-ikutan bilang ini juga stem cell. Tapi ada hal positifnya juga ya. Kalau misalnya gue lihat dari podcast itu, ya intinya dia mengakui kalau misalnya ada beberapa marketingnya dia itu ada yang ibaratnya berlebihan ataupun salah gitu. Nah itu udah oke menurut gue. Dan dia ada minta maaf juga, ya kan, seorang DRL yang mungkin selama ini tidak ada yang mengkritik, berasa yang paling hebat, yang paling ini, yang paling tinggi gitu kan, bisa minta maaf dan menyadari kalau mungkin ini adalah karma, bla 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 bla. Itu yang gua lihat sesuatu yang oke lah gitu. Dan dia bilang kalau misalnya produk dia tidak ada yang berbahaya, gue tahu maksudnya karena tidak ada hydroquinone dan merkuri di produknya. Tapi masalah DNA salmon, ya karena lu jualannya di Indonesia nih, lu harus ikutin aturan BPOM. Kalau BPOM bilang bahaya, tidak direkomendasikan, ya udah nurut gitu, ya. Apalagi lu kan dokter yang besar, punya followers banyak, yang jadi tolak ukur. Nah, kalau kayak gitu kan lu juga berarti nakal dong, ya kan? Walaupun di negara lain, oke, nggak ada masalah, udah biasa dijual bebas. Jadi gue sebagai orang yang pernah pakai produknya dia dan juga sebagai orang yang pernah ya datang ke kliniknya dia, ya hasilnya ada nggak? Ada, di muka gue ada gitu loh. Jadi yang dibahas ini ya bukan masalah produk dia bagus atau jelek, tapi yang dipermasalahkan apa yang dia klaim, misalnya mengandung WT, white tomato, ternyata hanya glutathione, walaupun dia bilangnya ini adalah ekstrak dari white tomato atau nggak apa, ya kan, karena ada produk serupa yang benar-benar ngeklaimnya itu adalah glutathione-nya gitu. Jadi bukan masalah bagus atau nggak bagus, efek atau nggak efek gitu yang dipermasalahkan di sini gitu. Tapi masalah teknik marketingnya gitu loh, yang mungkin bisa menimbulkan misleading. Ya itu menurut gue pribadi ya. Dan makanya banyak orang yang kecewa karena dia itu sempat dianggap sebagai dokter yang benar-benar panutan, dokter yang benar-benar pinter, dokter yang benar-benar jadi tolak ukur gitu. Nah, itulah yang membuat orang kecewa gitu. Jadi jangan salah sangka ya. Maksudnya jangan salah sangka dalam arti apa? Jangan salah target gitu. Yang ditargetkan itu, yang menurut gua ditargetkan itu adalah produk yang tidak sesuai klaim isinya. Walaupun ya isinya glutathione ya, ada efeknya nggak? Ada. Bagus nggak glutathione itu buat tubuh? Bagus gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Jadi menurut gue kemarin setelah gue nonton, ibaratnya kayak, aduh nanggung banget gitu. Kalau misalnya emang mau luruskanlah semuanya gitu. Jangan ada ini yang itu lagi gitu.